Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aman Alifuddin, kelas 10 PKJ 6 SMK Kuangan Pekanbaru. Kali ini saya akan membuat video praktek PPKN part 2. 3. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD dengan tugas sebagai berikut: mengajukan RUU kepada DPR, membahas RUU dan mengawasi pelaksanaan UU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pemerintah pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran secara penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Selanjutnya, memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan UU APBN serta rancangan UU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. DPD merupakan lembaga sebagai perwakilan atau utusan dari daerah. DPD merupakan penyalur aspirasi keragaman daerah. Anggota DPR dipilih 4 orang dari setiap provinsi melalui pemilu. Yang keempat, Presiden. Tugas wewenang Presiden berdasarkan UUD NKRI tahun 1945. Memegang kekuasaan pemerintahan, mengajukan rancangan UU kepada DPR, menetapkan peraturan pemerintah, dan lain-lainnya. Dalam menjalankan tugas sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan para menteri. Kementerian koordinator ada 3 bidang: politik, hukum, dan keamanan. Kementerian Departemen ada 20 kementerian negara. Ada 10 kementerian negara riset dan teknologi, koperasi dan UKM, lingkungan hidup, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, aparatus negara dan reformasi birokrasi, pembangunan daerah tertinggal, rancangan pembangunan NAS, BUMN, perumahan rakyat, pemuda dan olahraga. C. Kekuasaan yudikatif lembaga peradilan. 1. Mahkamah Agung atau singkatannya MA. Mahkamah Agung berwenang yaitu mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, memeriksa dan memutus perkara, memberi nasihat dan pertimbangan hukum, mengawasi lembaga peradilan di bawahnya. MA merupakan lembaga peradilan tertinggi tingkatan lembaga peradilan di Indonesia. MA, peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi atau MK. Mahkamah Konstitusi berwenang yaitu mengadili untuk menguji UU terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutuskan sengketa lembaga negara dan kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutuskan perubahan partai politik, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu. MK terbentuk sesudah amandemen UUD 1945, beranggotakan 9 orang dan diajukan oleh MA, DPR, dan Presiden masing-masing 3 orang. Komisi Yudisial atau singkatannya KY. Komisi Yudisial bertugas yaitu mengembangkan sistem pendidikan kualitas hakim, merekomendasikan promosi dan mutasi hakim, melakukan penelitian untuk memperbaikan sistem peradilan, menjaga kebebasan hakim dalam pemeriksaan dan memutuskan perkara,
KY terbentuk sesudah amandemen UUD 1945 diatur dalam pasal 24B untuk mewujudkan peradilan yang mandiri, bebas dari pengaruh penguasa maupun pihak lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Aman Alifuddin, izin pamit undur diri kepada teman-teman sekalian dan Bapak Ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.